Pengertian idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Pengertian idealisme menurut para ahli. Pertama, menurut Plato. Kedua, menurut Immanuel Kant. Dan yang ketiga, menurut Johann Gottlieb Fichte. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling adalah tokoh idealisme objektif sebagai kebalikan dari idealisme subjektif. Menurut Schelling, kebenaran gambaran tentang dunia tidaklah ditentukan oleh subjek, melainkan oleh objek pengamatan, yaitu bagaimana objek itu menampilkan dirinya atau bagaimana objek menyadarkan subjek. Menurut Hegel adalah tokoh idealisme mutlak yang sangat berperan bagi penyempurnaan idealisme. Hegel berarti menampilkan idealisme yang terpadu setelah dikoyak-koyak oleh Fichte dan Schelling. Apabila Fichte bersifat subjektif dan Schelling bersifat objektif, maka Hegel melihat secara keseluruhan totalitas. Pandangan filosofis idealisme. Pertama, realitas akal pikiran. Realitas bagi idealisme adalah dunia penampakan yang ditangkap dengan panca indera dan dunia realitas yang ditangkap melalui kecerdasan akal pikiran. Yang kedua, kebenaran sebagai ide dan gagasan. Mengetahui realitas tidaklah melalui sebuah pengalaman melihat, mendengar, atau meraba, tetapi lebih sebagai tindakan menguasai ide sesuatu dan memeliharanya dalam akal pikiran. Yang ketiga, nilai-nilai dari dunia ide. Pengalaman yang punya nilai didasarkan pada kemampuan untuk meniru Tuhan sebagai sesuatu yang absolut, sehingga nilai etik itu sendiri merupakan sesuatu yang mutlak, abadi, tidak berubah, dan bersifat universal. Implikasi idealisme. Pertama, peserta didik atau anak didik bagi idealisme. Kedua, pendidikan atau guru. Ketiga, kurikulum materi pembelajaran. Keempat, metodologi pengajaran dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan. Pengertian realisme. Menurut para ahli, menurut John Amos mengatakan bahwa manusia harus berusaha untuk mencapai dua tujuan antara keselamatan dan kebahagiaan dan juga kehidupan yang sejahtera. Dua, menurut Francis Bacon, suatu dengan dasar filosofis realisme bahwa kebenaran ada pada objek yang bisa diukur dan diuji. Yang ketiga, menurut John Locke, memamerkan kebenaran bersifat metafisik dan universal ialah bahwa metafisik adalah cabang filsafat yang membahas tentang permasalahan yang sebagai sesuatu yang ada, dan universal artinya umum. Aksiologi dari seorang tokoh realisme. Lahirlah konsep tentang pengetahuan, peraturan tertentu mengatur tingkah laku yang cerdas. Contohnya adalah manusia seharusnya bertindak secara rasional dan bertingkah rasional ketika menghadap objek yang berfungsi sebagai kenyataan. Logik atau logika. Guru realisme sering menggunakan kemampuan dengan baik secara deduktif maupun induktif. Contohnya, para siswa di dalam kelas botani mungkin akan mengecek bunga mawar yang mereka miliki bahwa warnanya berbeda. Aroma yang ukurannya menyimpulkan melalui induksi bahwa semua anggota dari genus yang sama. Pengertian pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Secara etimologis, kata pragmatisme berasal dari kata bahasa Yunani pragmatikos yang berarti cakap dan pengalaman dalam urusan hukum, dagang, dan perkara negara. Istilah pragmatisme adalah disampaikan pertama kali oleh Carlos Fuertes pada bulan Januari 1878 dalam artikelnya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Menurut teori klasik tentang kebenaran, dikenal dua posisi yang berbeda, yakni teori korespondensi dan teori koherensi. Teori korespondensi menekankan persesuaian antara si pengamat dengan apa yang diamati, sehingga kebenaran yang ditentukan adalah kebenaran empiris. Yang kedua, teori koherensi menekankan pada peneguhan terhadap ide-ide a priori atau kebenaran logis, yakni jika proposi-proposi yang diajukan koheren satu sama lain. Selain itu, dikenal lagi salah satu posisi lain yang berada dengan dua posisi sebelumnya, yakni teori pragmatis. Teori pragmatis menyatakan bahwa apa yang benar adalah apa yang berfungsi. Bayangkan sebuah mobil dengan segala kerumitan mesin yang membuatnya bekerja, namun mana yang sesungguhnya menjadi dasar adalah jika mobil itu dapat bekerja atau berfungsi dengan baik. Hubungan pragmatisme terhadap pendidikan. Pendidikan harus mengajarkan seorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekolah harus bertujuan mengembangkan
pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik. Tujuan-tujuan tersebut meliputi kesehatan yang baik, keterampilan-keterampilan kejujuran atau pekerjaan, minat-minat dan hobi-hobi atau kehidupan yang menyenangkan, dan persiapan untuk menjadi orang tua. Pengertian skolatisme adalah dalam bahasa Inggris yaitu school, yang berarti sekolah atau ajaran atau mazhab. Sedangkan Ahmad dan Muzakir mengemukakan bahwa skolatisme berasal dari kata sekuler yang memiliki makna sama dengan sebelumnya, yakni sekolah atau ajaran. Kata isme dalam skolatisme menunjukkan suatu paham atau aliran. Jadi bisa dikatakan bahwa skolatisme ini adalah aliran mengenai sekolahan. Skolatisme adalah filsafat pendidikan yang berorientasi dan meliputi segala tentang sekolah. Jadi bisa dikatakan filsafat pendidikan. Skolatisme ini memberikan pengetahuan dan bekal bagi manusia tentang bagaimana konsep-konsep sekolah. Karena seperti yang diketahui, sekolah sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia masa kini dan hampir selalu mempengaruhi bagaimana nasib manusia di masa depan nanti. Skolatisme menurut salah satu ahli, menurut Abelard, mengemukakan bahwa peran akal dapat menundukkan iman. Iman harus mau didahulukan oleh akal. Konsep-konsep filsafat dan filsafat pendidikan skolatisme menurut Reza Muziaharjo yaitu metafisika, humanologi, epistemologi, dan aksiologi. Konsep-konsep pendidikan dalam filsafat pendidikan. Yang pertama, tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, isi pendidikan atau kurikulum. Yang ketiga, metode-metode pendidikan. Dan yang keempat, peranan peserta didik dan pendidik. Kesimpulan, filsafat idealisme adalah salah satu aliran filsafat yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Skolatisme adalah filsafat pendidikan yang berorientasi dan meliputi segala tentang sekolah. Jadi bisa dikatakan filsafat pendidikan skolatisme ini memberikan pengetahuan dan bekal bagi manusia tentang bagaimana konsep-konsepsi sekolah, karena seperti yang diketahui bahwa sekolah sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia masa kini dan hampir selalu mempengaruhi bagaimana nasib manusia di masa yang akan datang.